Pemirsa, kembali dalam program Bersama Pakar di Mata Indonesia Televisi Mencerdaskan Bangsa. Dunia saat ini khususnya Indonesia tentunya masih harus berjuang untuk lepas dari pandemi COVID-19. Keadaan ini berdampak hampir ke semua bidang, tidak terkecuali pada bidang usaha UMKM. Tentunya berdasarkan survei kita mendapatkan data pada bulan Mei, ternyata sebanyak 96% pelaku UMKM mengalami dampak negatif. Dan 75% diantaranya mengalami penurunan penjualan yang signifikan. Dalam memperhatikan keberlangsungan UMKM yang akan membantu tentunya nanti pemulihan perekonomian Indonesia, mengapa? Karena UMKM tercatat memiliki kontribusi sebesar 60,3% dari total produk domestik bruto Indonesia. Pemirsa, hari ini kami ditemani oleh dua orang, tentunya tokoh yang dapat kita ambil ilmunya, pengetahuannya tentang UMKM. Yang pertama, Profesor Dr. Danang Parikesit. Beliau adalah Ketua Badan Pengatur Jalan Tol. Pak Danang, disapa pemirsanya. Ya, semuanya pemirsa Mata Indonesia. Yang kedua, rekan kami Dr. Dianta Sebayang, ME. Beliau adalah pakar UMKM. Salam sehat buat semuanya. Baik, terima kasih. Baiklah pemirsa, kita akan bincang-bincang seputar UMKM dan juga yang di bawah kompetensi dan domain profesor, yaitu jalan tol, Prof ya. Siap. Tentunya ini akan ada dua hal yang berbeda, tetapi akan menyambung lah kira-kira ya. Nah baik, kami ke Pak Dianta dulu. Nah Pak Dianta, dapat jelaskan kepada pemirsa Pak Dianta, kondisi sebenarnya UMKM saat ini Pak Dianta, khususnya COVID di dalam konteks COVID-19 ya. Oh iya. Baik, silakan. Itu kalau bicara sekarang itu UMKM ini rata-rata kan benar tadi sudah dijelaskan oleh Bapak. 97% warga negara Indonesia kerja di sektor UMKM. Ya. Itu ini jadi penting. UMKM tidak bisa berkarya, tidak bisa berproduksi, mengakibatkan itu tenaga kerja itu pada akhirnya kena PHK dan seterusnya. Apalagi ternyata 40% status pegawai di UMKM itu adalah pegawai tidak tetap. Berbeda sama kalau di perusahaan besar. Itu. Makanya menjaga UMKM selama pandemi ini, terutama pada saat PSBB, ini memang jadi tantangan tersendiri. Karena di kita itu, terutama di industri pengelolaan yang menjual makanan, mengalami kesulitan. Ada yang padahal udah bisa go digital, tapi ternyata hanya 9%. Itu. Dan ini menjadi tantangan buat semuanya, sangat kecil. Ya, itu. Jadi kalau yang kita misalnya ada yang masih menggunakan ojol dan sebagainya, itu kan kebanyakan dari franchise yang statusnya bukan industri UMKM, tetapi industri besar, tapi tempatnya banyak, kecil-kecil. Itu yang tadi harus kita lihat. Itu. Makanya dengan yang dilakukan oleh pemerintah memberikan relaksasi, itu membayar angsuran, seterusnya, itu udah cukup baik. Itu. Tetapi bagaimana mereka kemarin itu kebanyakan modalnya sudah habis, itu harus dibantu biar bisa berusaha lagi. Itu. Oke, sekarang UMKM nih. Bentuk sebenarnya apa sih UMKM itu? Itu kalau secara divisional itu banyak orang mengukurnya itu kalau nggak dari omset, itu kalau yang kecil itu 300 juta per tahun. Itu berarti yang 300 juta UMKM tuh. Itu UMKM itu yang kecil, yang mikro. Ada yang kecil itu sampai 2,5 miliar. Itu. Ya buktinya 97% orang Indonesia itu kerja di sektor UMKM. Jadi nggak kecil-kecil amat sebenarnya. Tetapi yang mikronya ini yang repot. Itu kenapa? Karena antara setahun 50 juta sampai 300 juta itu ada sekitar 90%. Ini yang paling terdampak. Ini yang paling terdampak. Saya teringat ketika kita masuk era reformasi, yang bisa bertahan di era itu, di awal itu, adalah pedagang-pedagang informal. Betul. Atau pedagang-pedagang kecil. Ya? Betul sekali. Apa yang dimaksud dengan UMKM itu seperti itu? Betul, Pak. Nah sekarang daya tahan mereka seperti apa? Kalau dulu saja bisa bertahan, masa sekarang tidak kira-kira? Itu kalau perbedaan utamanya dari kalau kita lihat 98 itu adalah lebih banyak faktor-faktor keuangan, sektor keuangan itu harus tiba-tiba naik dan sebagainya. Tukang bakso kan nggak ada urusan dengan itu. Tukang bakso itu yang penting, oh ada daging sapi, ada, mie ada itu, ada kira itu yang dijual. Itu warung-warung apa terdampak itu mau $20.000 ya berasnya tetap kalau zaman dulu berapa? Segitu juga. Itu agak berbeda. Ini menarik nih, Mas Dianta. Kalau kita bicara UMKM kan bayangan kita tuh kan di kota gitu, ya, banyak kan di perkotaan, di kota jalan-jalan besar.
Tapi sekarang kita punya pengelola tol di sini, Prof. Ya. Kira-kira UMKM ada menyentuh jalan tol nggak nih, Prof? Ini agak tidak nyambung atau nyambung sebenarnya nih, Prof? Ya, kalau kita Kira-kira. bicara mengenai jalan tol sekarang ya, kan kita mempunyai beberapa fase sebenarnya. Di awal dulu tahun 70-an, kemudian sampai ke era sebelum Presiden Jokowi ya, 2 periode itu konsolidasi, kemudian periode Jokowi yang pertama itu akselerasi, kita sekarang itu transformasi eranya. Ya, Nah, betul. kenapa kita katakan transformasi? Panjang jalan tol kita itu kan sekarang sudah 2.200 Kilometer. kilometer Luar biasa operasi ya. Operasi. Ini Jawa, luar Jawa. Jawa dan luar Jawa. Dan kita kan merencanakan untuk sampai akhir tahun 2024 tuh 4.500 km lah operasi. Nah sekarang pertanyaannya kan apa yang bisa nilai tambah yang bisa muncul dari sebuah jaringan jalan tol ini? Tentu saja orang selalu bicara satu itu konektivitas logistik ya, logistik sehingga biaya angkutan lebih murah, harga ke end consumers itu juga lebih murah. Atau kalau kita mau ekspor kita lebih kompetitif. Ada creating value. Ya, cuman kita tidak bisa berhenti di situ ternyata. Nah, kita itu tahu persis ya bahwa harapan Pak Presiden itu bahwa jalan tol ini juga menstimulasi pertumbuhan daerah. Ya kan, kalau pertumbuhan daerah itu apa yang diandalkan? Ya industri-industri, usaha-usaha yang berada di daerah tersebut, dia tuh ikut tumbuh, merasakan manfaat dari sebuah jaringan jalan tol. Artinya kan ini bisa menjadi alat distribusi yang itu satu ya. Tapi sekarang yang jadi banyak pembicaraan itu bagaimana misalnya kalau jalan tol kan ada rest area. Ya, rest area itu industri-industri lokal ya, dan Pak Presiden sudah mengatakan kan 70% UKM itu harus berada di rest area itu. Jadi seluruh bisnis yang ada di rest area 70% diharapkan itu diisi oleh UMKM. Nah ini saya kira akan menjadi ikon penting ya ke depan bagaimana kita itu memberikan warna tertentu pada jalan tol kita. Nggak ada nih di seluruh dunia, mungkin exception itu ada di Jepang ya. Mereka juga mengakomodasi industri-industri setempat di kawasan-kawasan jalan tol yang sepanjang koridor mereka. Nah sehingga memang kami sendiri sekarang ini sedang mentransformasi beberapa regulasi yang mewajibkan bahwa dari seluruh kawasan komersial yang ada di jaringan jalan tol ini ada mandatori untuk UMKM-nya. Ini menarik nih Prof. Kalau kita jalan tol, masuk rest area, ada toko, warung, dan sebagainya. Itu tentunya kan akan dikenakan charge atau pembayaran. Mungkinkah pelaku UMKM ini mampu membayar kalau dikenakan harga tinggi? Tarif sewa. Nah ini selalu jadi isu ya Pak ya. Selalu jadi isu. Tapi saya melihat 2 hal. Satu itu kan kita bicara UMKM itu tidak semuanya juga tidak punya spending power. Satu ya. Jadi kita mesti pisah-pisah nih mana jenis UMKM yang memang punya kemampuan bayar tinggi, juga kemampuan permintaannya juga tinggi. Nah cuman memang kita sebagian besar itu agak sulit kalau mereka dibiarkan sendiri berjuang di bisnis di rest area. Karena kalau kita lihat pengguna rest area pun kan mereka punya kebutuhan kualitas yang tinggi, lebih tinggi ya dibandingkan kalau jalan-jalan nasional yang lain ya. Sehingga ada 2 hal, 2 approach kita. Pertama, tentu saja pemerintah-pemerintah daerah itu harus punya kepedulian dengan UMKM mereka. Bisa saja dalam bentuk memberikan subsidi untuk sewa sewa tempat. Atau yang kedua yang sebenarnya lebih penting bagi kita itu adalah quality improvements, peningkatan kualitas dari produk UMKM. Kan beberapa waktu yang lalu Pak Menteri PUPR kan selalu mengatakan, wah ini kalau kita tidak ada sentuhan baik dari sisi kreativitas produk, kualitas produk maupun diversifikasi produk, semua jualannya hanya air minum dalam kemasan dan mie instan ya. Tapi kan bukan ke sana maunya. Itu produk-produk lokal yang tumbuh itu yang bisa ditingkatkan ya. Baik, kira-kira ini domainnya Dianta nih. Mas Dianta. Itu menarik itu, saya setuju itu. Ada keyword tadi kalau dikatakan oleh Prof. Danang adalah tidak bisa dibiarkan sendiri. Itu yang harus kita pahami, UMKM itu jangan menganggap bahwa semua UMKM itu atau yang punya UMKM itu punya jiwa entrepreneur. Banyak yang mempunyai usaha karena nggak ada pekerjaan. Jadi nggak ada jiwa entrepreneur. Banyak sekali itu teman-teman di UMKM itu tidak kepikiran nilai diferensiasi, marketing. Yang penting jualan. Berarti kalau ada kata dia di jalan tol jual air putih udah bener itu. Itu. Tapi kebayang kalau 1
juta jual air putih. Itu tadi masalah. Sama lagi itu. Makanya dalam hal ini saya setuju itu secara regulasi memang harus diajak Pemda itu jalan tol udah disiapkan kan udah lama disiapkan itu. Setahu saya BUMN juga coba ada pembinaan itu. Tapi seringkali orang menganggap membina dengan memberikan modal itu udah cukup. Tidak itu karena jiwa entrepreneur orang usaha di Indonesia itu bukan karena jiwa entrepreneur. Beda kan sama model-model pengusaha yang di luar negeri itu. Dia pengen usaha jiwa entrepreneur bukan. Nah, kalau itu dianggap tidak cukup apa dong yang harus dilakukan kira-kira? Makanya itu pembinaan itu menjadi penting itu. Kalau menurut saya itu jalan tol itu udah luar biasa. Gagasan jalan tol rest area 70% udah gagasan yang luar biasa. Itu kemampuan setempat ya, ekonomi setempat. Privilege itu. Tetapi kan pada akhirnya butuh kolaborasi. Kolaborasi itu kalau dari jalan tol udah siapin ke 70% itu besar, Pak. Kalau Starbucks itu seneng bener itu ya kan model-model ini ya. Itu franchise yang besar itu. Tapi kan Pemda harus paham produk yang mana yang mau ditonjolkan. Karena sebenarnya di kita yang menariknya, Pak. Apalagi kalau kita jalan lewat jalan tol, kan kita kan kesulitan beli oleh-oleh. Bapak kemanapun itu harus beli oleh-oleh. Oleh-oleh itu sebenarnya UMKM, Pak. Ini bagian dari tradisi kita. Iya, tradisi kita. itu. Saya juga suka itu. Kalau kelupaan, beli di jalan tol. Oleh-oleh misalnya itu. Tapi kan nggak mungkin pada akhirnya itu oleh-olehnya itu yang sangat umum, itu yang misalnya franchise nasional itu. Tapi kan harapannya adalah yang unik dan sebagainya itu. Kan dari 70% bisa sebagian buat oleh-oleh, makanan setempat itu. Karena mohon maaf itu. Sekarang dalam perjalanan kita itu ada yang saya sekarang kehilangan itu lewat jalan tol sih cepat. Tapi makanan-makanan setempat itu yang kita nggak ada jejaki sekarang. Yang unik, gitu. Ya? Yang unik. Ini kan UMKM juga, Pak. Iya, saya tahu. Bahaya kalau misalnya itu ada itu. Nah, kira-kira ini aspek regulasi bisa mendukung nggak, Prof? Ya, kita kalau gambaran seperti tadi ya? Ya, saya kira kita harus mengembangkan satu tema yang spesifik untuk UMKM ini. UMKM kan definisinya tadi disampaikan Pak Dianta kan sangat luas. Nah, apa yang diharapkan sebenarnya oleh kami itu sebenarnya UMKM, kata kunci yang lainnya adalah local products. Ya, local brand. Local brand, Jadi ketika kita bicara brand lokal, ini saya kira yang mulai ditonjolkan supaya apa kan pelintas tol ini kan dari berbagai tempat. Sehingga kalau brand-brand lokal itu mulai dikenalkan, kita tidak lagi hanya mengetahui brand-brand nasional atau internasional yang masuk ke rest area. Ini yang selalu juga disampaikan ya oleh pimpinan-pimpinan kita kan. Oke, brand internasional mungkin sebagai penarik boleh ya, tetapi jangan lupa bahwa brand lokal juga harus ditumbuhkan. Ya kalau kita lihat di sepanjang pantai utara Jawa, tol Trans Jawa lintas utara itu kita lihat juga mulai ada brand-brand kopi lokal yang mungkin boleh dikembangkan. Saya kemarin bicara dengan Pak Bupati Banyuwangi misalnya, kan akan ada tol dari Probolinggo ke Banyuwangi menyeberang ke Bali nanti ya. Nah itu kita ingin juga kita lihat produk-produk lokal Banyuwangi, misalnya kopi Banyuwangi yang sangat terkenal. Ya. Tapi ini kan kita masih bicara konteksnya Jawa nih, Prof. Yang paling memungkinkan sementara kan Jawa. Enggak juga, karena kalau kita bicara Bali kan sudah ada juga ya. Bali. Kemudian kita ini sebentar lagi akan diresmikan Bapak Presiden kan Manado Bitung. Jadi kalau kita bicara sebenarnya masing-masing daerah itu akan harus terkait ya antara sistem transportasi kita, pariwisata dan UMKM ini. Jadi kalau 3 pilar itu, segitiga itu betul-betul kita gerakkan bareng-bareng, saya kira nggak ada isu yang besar. Ini menarik gini, Prof. Ini kan Presiden sudah menyatakan seperti itu. Harus direspon pasti oleh masyarakat kita, termasuk oleh suprastruktur yang ada. Di antaranya pengelola tol. Untuk Jawa sudah tidak persoalan lah, kira-kira relatif mudah ya, Prof ya. Tapi untuk luar Jawa tadi bagaimana membangun kesesuaian tadi antara jalan tol dengan rest area dan UMKM? Hari ini tuh kalau kita bicara penyeberangan tol Sumatera, ya dibandingkan 2 tahun yang lalu, itu kenaikan pertumbuhannya itu 30%. Berapa persen tadi? 30%. 30% ya? 30%. Ini laporannya dari ASDP, kan yang paling mudah kita ngukur kan di penyeberangan, naiknya 30% selama 2 tahun terakhir ini. Artinya apa? Ekonomi ini sudah semakin mendekat, semakin konvergen, mobilitas semakin tinggi. Jadi pengaruh ekonomi dari Jawa itu sudah sampai ke Sumatera, dan sebaliknya pula minat orang melakukan perjalanan dari Sumatera ke Jawa melalui darat itu juga semakin tinggi. Semakin meningkat. Jadi kalau kita bicara tema besar mengenai economic integration lah, integrasi ekonomi ya ini sebenarnya. Sehingga kalau kita bicara products,
itu produk dari Palembang, itu sangat mudah sekarang dikonsumsi di Pulau Jawa. Pulau Jawa. Baik, untuk segmen ini kita kunci dengan tadi kata kunci konvergensi. Baik, kita break dulu. Silakan dinikmati. Ada ini juga teh produk dari UMKM, teh rakyat. Kita nikmati kira-kira begitu. Iya, iya.